Assalamualaikum pemirsa, sekarang jam 4.45. Saya masih bermalas-malas di kamar. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan jalan-jalan keluar. Saya ingin bercerita ke pemirsa sedikit tentang kronologi saya bisa kehilangan HP di Jakarta. Padahal HP tersebut adalah HP yang bagi saya, kalau seorang petani itu namanya cangkul. Kalau bagi petani itu namanya tajak atau kerbau. Dengan itulah kita bekerja. Jadi memang saya cukup kepikiran sebenarnya kehilangan HP tersebut. Jadi sebenarnya saya pesan kendaraan online tanpa menyebutkan mereknya ya pemirsa. Kita juga menjaga dan menjaga. Saya pesan dari hotel ke taman. Dan waktu itu HP saya dalam keadaan lowbat. Dan saya sengaja bawa kabel data untuk bisa minta izin kepada sopir taksi untuk saya bisa mencas HP di taksi dia. Kemudian saya naik taksi dan saya bilang, izin ya dek, HP bapak lowbat, bapak cas di sini ya. Ya pak, silakan. Nah, kemudian saya cas lah HP saya itu. Kabel datanya itu berwarna hijau toska, dan saya ingat betul begitu saya cas, saya taruh di dekat cas itu di bawah tempat biasa kita menaruh HP atau barang-barang kecil, dekat apa itu, dekat setelan kopling itu. Kemudian nggak berapa lama saya tiba di saya turun karena ada sesuatu yang mau saya ambil di pos satpam, sesuatu yang saya titipkan di sana sebelumnya. Mau saya ambil, saya turun. Kemudian saya melangkahlah ke pos satpam itu, dan jaraknya sekitar 20 meter saja dari tempat saya turun. Kemudian saya bilang, Pak, barang saya yang saya titip tadi mana? Oke, silakan ambil, dikasihnya. Nah, waktu dia mengasih itu, begitu saya ingat HP masih tercas di taksi online tersebut. Kemudian saya berlari lagi ke tempat halte tempat saya diturunkan, dan taksi online itu udah tiada. Dan waktu itu feeling saya, handphone itu akan kembali karena pasti ada di taksi itu gitu. Saya coba menelepon, tentu saya teleponnya justru yang tinggal kan. Saya punya telepon cadangan satu lagi di tangan. Kemudian teleponlah orang-orang yang mengerti bagaimana caranya kita bisa mendapat kembali barang kita yang tertinggal di taksi online. Kemudian kita dapatlah call centernya. Saya coba telepon, yang menjawab mesin. Kebetulan kan hari Sabtu kemarin kan, dan itu juga jam 2:30. Mungkin kantornya udah tutup, jadi semua yang saya telepon itu yang jawab mesin. Dan saya juga telepon saudara-saudara istri saya, bagaimana coba membantu bisa call center untuk bikin pengaduan. Alhamdulillah orang hotel bisa bantu. Dia menolong, orang hotel yang tempat kami menginap itu ditolongnya menghubungkan ke call center dan dapat. Tapi saya harus balik, harus saya sendiri yang bicara dengan call centernya. Kemudian saya dipesankan taksi online lagi ke hotel. Tiba di hotel, barulah kita telepon balik dan saya bicara dengan operatornya. Saya sampaikanlah duduk permasalahannya. Saya bilangin ke adik yang bawa taksi online itu baik sekali, saya bilang. Kemudian saya diberikan nomor taksi tersebut dan nama adik tersebut. Saya telepon dia. Saya bilang, Dek, handphone saya tinggal
tadi saya cas belum sempat saya ambil. Kemudian dia bilang, udah Bapak ambil kok, katanya. Saya nampak Bapak memasukkannya ke dalam tas. Saya bilang, belum deh, kalau masuk ke dalam tas kan ada dalam tas saya. Padahal sebenarnya itu nggak sampai 1 menit 2 menit loh saya sadar bahwa handphone saya tertinggal, saya bilang. Kemudian enggak kok dek, enggak kok Pak, udah Bapak ambil, udah Bapak bawa, katanya. Belum dek, saya masih ingat itu tercas. Kalau diambil tuh saya ingat pasti, karena di cas itu pakai kabel saya. Tentu saya ambil dulu baik-baik dari cabut dulu baik-baik dari kabelnya, nggak bisa sebentar. Nah, padahal waktu saya turun dari taksi itu saya langsung aja turun gitu tanpa mengambil apa-apa. Dia bilang, gini lah Pak, nanti Bapak saya telepon lagi, katanya. Saya ada penumpang sekarang, katanya, ada konsumen di mobil, katanya. Nanti Bapak saya telepon lagi. Iyalah dek, saya bilang. Kemudian saya telepon balik ke call center. Saya bilang, tadi saya udah telepon adiknya, tapi dia nggak ngaku, kata saya. Tapi saya yakin betul itu tinggal, saya bilang. Setelah itu dia bilang, saya buat laporan lagi tentang laporan kedua. Laporan tadi kan udah ditindaklanjutin. Kemudian laporan kedua ini sekarang yang drivernya tidak mengaku atau tidak mengatakan tidak ada handphone di sana, sementara saya yakin itu ada. Kemudian call center itu bilang nanti kami akan menyelesaikan, tapi yang menyelesaikan bagian yang lain lagi. Saya cuma terima laporan, nanti yang menyelesaikan bagian yang lain lagi. Nanti bagian itu akan menelepon sopirnya dan juga akan menelepon Bapak kembali. Sampai itu dulu ya Pak, bantuan saya. Selanjutnya Bapak akan telepon oleh bagian yang lain, karena itu udah laporan yang kedua. Oke lah, saya bilang. Kemudian saya tunggu telepon sampai malam, sampai pagi, sampai siang lagi tidak ada telepon. Kemudian saya call adik yang sopir tadi, saya di WA, dan WA-nya udah mati dari pagi sampai saat saya posting ini, WA-nya udah mati. Ya, dan saya juga belum ditelepon oleh call center ini. Gak tahu kalau nanti besok saya ditelepon ya, karena ini hari libur, hari Minggu. Mudah-mudahan saja saya ditelepon nantinya. Cuman saja tadi malam saya telah berpikir, kembali tidak kembali itu saya serahkan kepada Allah. Saya sedihnya, saya harus keluar uang lagi. Walaupun saya bisa beli handphone yang baru, tapi kan saya juga punya anak, punya istri, dan sekarang handphone saya hilang, saya terpaksa beli lagi. Dan saya minta maaf sama anak saya, maaf Papa beli lagi. Kenapa anak-anak saya suruh hati-hati, saya suruh berhemat, saya suruh hati-hati terhadap barang. Nah sekarang saya sendiri yang kehilangan. Ya alhamdulillah anak saya nggak komplain, istri saya juga mendukung. Kita harus beli handphone baru, karena bagi saya seperti petani yang punya cangkul, yang punya kerbau, yang punya alat-alat pertanian, itu betul yang hilang. Jadi tentu harus dibeli lagi. Akhirnya tadi alhamdulillah saya telah membeli handphone. Saya ceritakan begini kepada pemirsa, mudah-mudahan pemirsa juga hati-hati terhadap barang-barang di taksi online. Ya, sebagian besar sih barang yang hilang bisa kembali, tapi sebagian kecil seperti saya ini tidak kembali, kemungkinan tidak kembali, dan saya telah mengikhlaskannya andaikan itu tidak kembali. Dan saya juga tidak mau menyebutkan orangnya, taksi online-nya, mereknya. Yang penting bagi saya apa yang
saya pakai sekarang ini adalah anugerah dari Allah. Apa yang tidak saya miliki itu belum saya miliki. Apa yang hilang mungkin sampai disitulah rezeki kita. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang udah setia menonton vlog-vlog dari saya, postingan-postingan dari saya. Moga-moga dengan handphone yang baru ini saya bisa lebih memberikan sesuatu yang berkualitas lagi. Assalamualaikum.